Jalinan kasih selebriti rentan putus sambung. Bahkan yang sudah bertunangan dan menyiapkan pernikahan pun bisa bubar jalan dalam sekejap. Contohnya hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle. Di awal Juli lalu, Richard masih mengantarkan Jedar check up kesehatan. Tapi di awal Agustus ini, Jedar dan Richard sudah jalan sendiri-sendiri. Kepada Melanie Ricardo, Richard mengungkapkan bahwa ia dan Jedar sudah memilih jalan sendiri-sendiri. Dan ya, I'm happy kok, udah bisa kayak sedikit fokus sama yang gue mau dan bisa lebih, let's say lebih bebas sama berapa hal yang gue mau lakuin atau mau bantu juga sama mama gitu. So I have more time on my own. Kalau gue sih kan ini udah terjadi kan dan to be honest kalau kita ngomongin tentang masalah hubungan aku sama Jess, to be honest itu kayak pribadi banget kan. Dan, we're not gonna go deep in that. Yeah, okay, I'm just gonna talk. Kayak emang itu sesuatu yang pribadi banget dan semua orang nggak bisa tahu apa ya kenapa mereka ada masalah dan itu something yang gue juga berhak untuk I don't need to share. Course, it's something we can keep for us. Kan itu juga private life kan. Exactly. Namanya orang nggak cocok putus kan pasti ada yang tidak ketidakcocokan gitu. Nah saat satu orang cerita mengenai ketidakcocokan, artinya kekurangan pasangannya gitu yang membuat akhirnya it didn't work out gitu, kan pasti menceritakan mengenai pihak lain yang kebetulan juga teman dekat saya juga. Jadi 3 tahun menjalin relasi asmara bersama Jedar, banyak kenangan indah yang dibagi mereka kepada halayak. Di antaranya momen lamaran di Amerika Serikat pertengahan tahun lalu. Dan acara pertunangan yang dihelat di sebuah hotel berbintang di Jakarta Januari lalu. Meski begitu, dalam sebuah wawancara, Richard mengaku tak sulit melupakan semua kenangan indah itu. Bahkan beberapa waktu lalu, Richard asik bertiktok ria dengan artis pendatang baru Putih Erwina. Siapakah Putih? Mungkinkah dalam beberapa minggu, Richard sudah menemukan pengganti Jedar? Open up the safe, bitches got a lot to say. To see in your face, that'll put you in your place. 7 letters on the plate. Oke, jadi cewek ini aku nggak kenal kan, tapi dia ikut acara kita kan, dia jadi sekretaris sama ibu yang kerja sama Tourism Indonesia, Wonderful Indonesia gitu. Jadi dia minta aku lagi makan sama my assistant Mikey, terus dia minta boleh nggak TikTok? Ya boleh, terus dia masuk gitu, kembali, oke, thanks, cabut. baik. Meski mengaku tak kesulitan mengubur kenangan tentang Jedar, Richard merasa berat melupakan El Barak, putra Jedar, dari pernikahan pertamanya dengan Ludwig Franz Willibald. Pasalnya, selama 3 tahun, Richard berupaya mengisi figur ayah yang hilang dari hidup El. Tak cuma bermain, Richard juga mengantarkan El ke dokter gigi sampai mengajarinya bela diri. Kepada teman-temannya, El juga sudah mengenalkan Richard sebagai dedinya. Tak heran ketika ditanya soal El, Richard nyaris tak kuasa menahan isak tangisnya. Lihat dari salah satu vlog like he's been asking where's daddy. Oh my god, it broke my heart. Iya. Dan aku juga paham sih. Makanya aku put him first. To be honest, aku nggak put Jessica first, tapi dia I will. Padahal mungkin orang bisa bilang ya dia bukan darah aku dan aku juga harus respect sama keluarga dia juga. Itu yang aku juga paham. Tapi semua yang aku kasih ke dia, I feel that it's real. And aku nggak bohong. Jadi for me, I'll be there. I'll make sure he's alright. Kalau dia mau look up to me buat something, or dia pengen aku, pasti gue di situ. Itu pasti. Because I know that child bisa kena trauma ini dan aku nggak mau dia merasa kayak aku hilang dari hidup dia. Semoga keluarga Jess dan Jess bolehkan gue masih bisa nggak harus bapak tapi a figure yang dia bisa look up to As a best friend, probably. Yeah, anything as a it doesn't matter. It can be an uncle, a godparent. It doesn't matter what it is, but if he wants to look at me as someone yang that was special in his life for a moment of that time, then aku akan di situ. I don't mind. Demi El, Richard berjanji akan selalu ada.
Tak peduli kelak Jedar menemukan pengganti dirinya, Richard akan datang atau memberikan support bila Elle membutuhkannya. Lalu benarkah janji dan ekspresi Richard saat membicarakan Elle keluar dari hati atau hanya gimmick belaka? Ya kalau Bunda ngelihat kondisinya ya beneran. Masa iya sih sampai nangis kayak gitu ya. Terus itu kayak dibuat-buat, enggak lah. Terus Bunda juga lihat ada banyak rasa bersalah ya dari Richard gitu. Jadi ya emang ini bener-bener sesuatu yang bener apa adanya. Pola dari bahasa tubuhnya nih ya pemirsa, sebenarnya masalah ini sudah ada jauh lama dari hubungan mereka itu bermula. Masalah yang sudah lama yang bisa jadi sebenarnya Jessica sendiri sudah keberatan tentang itu, tetapi Richard menganggap ini bukan masalah yang besar ya, not big deal lah buat Richard gitu ya, dan Jessica seharusnya nggak usah khawatir mungkin ya menurut versinya si Richard ini. Nah tapi akhirnya kemudian terpergok nih ceritanya pemirsa ya, maksudnya kekhawatiran Jessica itu yang udah dikhawatirkan Jessica itu kejadian beneran. Kisah cinta Jedar dan Richard memang tragis dan bikin netizen baper tingkat dewa. Terlebih Richard meninggalkan Jedar saat pemeran film Dea Lova itu tengah bertarung melawan sakitnya. Menurut Erik Iskandar, kakak Jedar, dokter sudah mendiagnosa penyakit sang adik. Jika semula Jedar didiagnosa menderita takikardia atau gangguan irama jantung dan mengidap hipertiroid atau kelenjar getah bening akut. Diagnosa teranyar menjelaskan bahwa Jedar menderita gangguan hormon akibat stres berkepanjangan. Untuk memulihkan kondisinya, Jedar harus meminum obat selama 2 tahun. Lalu benarkah pemicu stres Jedar adalah masalah hubungannya dengan Richard? Nama penyakitnya Grave Disease. Jadi Grave Disease itu permulaannya adalah masalah lebih ke hormon, ke imun tubuh. Jadi ya kalau didiemin ini akan parah. Iya, ini kalau didiemin leher bisa gede banget itu leher. Terus udah gitu matanya bisa keluar, bola matanya keluar. Hormon itu kalau penyakit seperti ini tidak bisa hilang dan tidak bisa sembuh. Jadi lebih ke membalance. Jadi lebih ngebalancein hormonnya aja, tapi kalau untuk hilang 100% itu nggak bisa, dan kalau misalkan nanti stres lagi juga itu bisa balik lagi, maksudnya bisa kambuh lagi gitu. Memang susah, tidak akan seimbang. Makanya kenapa seorang saudaranya Jedar Erik bersikap ya karena memang tidak seimbang dengan apa yang jadi pengorbanan seorang Jedar. Saat ditanya tentang hubungannya dengan sikap Richard pasca sang adik sakit, Erik tak mau menjawab pertanyaan tentang mantan calon adik iparnya itu. Sebaliknya, Richard pun berusaha menghindari awak media ketika ditanya seputar Jedar dan sindiran Erik yang seolah menudingnya sebagai parasit dalam hidup Jedar. Covid.